Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 7 SMP yang dirahmati Allah, marilah kita lanjutkan pembelajaran dengan tema semua bersih hidup menjadi nyaman. Pada bagian yang kedua ini akan membahas tentang hadas. Mari kita awali pembelajaran ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana telah dijelaskan pada pertemuan terdahulu, bersuci terbagi menjadi dua, yaitu hakiki dan hukmi. Untuk hakiki telah kita pelajari pada bagian pertama. Saat ini kita akan mempelajari toharo tentang hadas. Hadas terbagi menjadi dua, yaitu hadas kecil yang bisa dihilangkan dengan berwudu dan hadas besar yang bisa dihilangkan dengan mandi. Keduanya apabila tidak melaksanakan wudu ataupun mandi bisa diganti dengan tayamum. Hadas adalah keluarnya suatu benda dari kubul atau dubur. Untuk menghilangkan hadas tersebut, orang tersebut haruslah berwudu jika ia berhadas kecil, atau dengan mandi besar jika ia berhadas besar. Hadas besar disebabkan haid, nifas, wilada, jima, keluar mani bagi laki-laki, baik disengaja ataupun tidak. Sedangkan untuk hadas kecil disebabkan yang pertama keluarnya sesuatu dari dua jalan, kubul atau dubur, atau darah dari salah satu keduanya. Selanjutnya yang menjadi penyebab timbulnya hadas kecil atau batalnya wudu yang kedua adalah hilangnya akal. Bisa karena gila, mabuk, ataupun tidur, kecuali tidurnya itu dalam keadaan posisi duduk yang tetap sehingga menutup timbulnya angin atau kentut. Yang ketiga adalah bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang sama-sama sudah dewasa dan mereka bukanlah muhrim. Yang keempat, menyentuh kubul atau dubur dengan telapak tangan, baik sengaja ataupun tidak, baik milik sendiri ataupun orang lain, baik anak kecil maupun orang dewasa. Cara menghilangkan hadas kecil ini adalah dengan berwudu atau dengan melakukan tayamum. Baiklah anak-anak, sekarang kita sama-sama mempelajari tentang wudu. Wudu ini disyaratkan kepada seseorang yang akan melakukan sholat, menyentuh mushaf, tawaf, ataupun khutbah Jumat. Wudu menurut bahasa artinya bersih, sedangkan menurut syara, wudu adalah membasuh anggota badan tertentu dengan air dan dengan syarat-syarat tertentu. Adapun syarat-syarat wudu adalah pertama, orang tersebut beragama Islam. Yang kedua, orang tersebut sudah mumayyiz. Ketiga, dia berhadas kecil. Dan yang keempat, menggunakan air yang suci dan mensucikan. Sedangkan syarat yang terakhir adalah tidak adanya sesuatu yang menghalangi sampainya air ke kulit. Lalu untuk rukun wudu ada 6. Pertama, niat. Yang kedua, membasuh seluruh muka dengan sempurna. Yang ketiga, membasuh kedua tangan sampai siku. Keempat, mengusap atau menyapu sebagian kepala. Kelima, membasuh kedua kaki hingga mata kaki. Dan yang terakhir adalah tertib atau berurutan. Perhatikan tabel berikut ini. Ini adalah rukun wudu berdasarkan 4 madhab.
Untuk mazhab Hanafi ada 4. Imam Maliki rukun wudhu ada 8. Sedangkan Imam Syafi'i ada 6 dan Imam Hambali ada 7. Masing-masing dari mereka tentu memiliki dasar pemikiran dan alasan yang sama benarnya. Berikutnya, sunnah-sunnah wudhu antara lain mencuci kedua tangan ketika akan melaksanakan wudhu. Nomor 2, mengucapkan basmalah. Yang ketiga, berkumur dan istinsyak atau mencuci rongga hidung bersamaan. Kemudian, menggosok gigi atau bersiwak. Lalu meresapkan air ke dalam jenggot. Sunnah berikutnya adalah melakukan dengan 3 kali. Lalu sunnah juga membasahi seluruh kepala. Berikutnya adalah membasuh kedua telinga. Kemudian mendahulukan anggota kanan. Dan yang terakhir adalah takhil atau meratakan air di sela-sela jari. Wudhu menjadi batal atau timbulnya hadas kecil bisa terjadi karena adanya sesuatu yang keluar lewat kemaluan, baik depan maupun belakang. Yang kedua, tidur yang tidak menetapkan posisi duduknya. Yang ketiga, hilangnya akal. Yang keempat, menyentuh kemaluan. Yang kelima, menyentuh kulit lawan jenis yang bukan muhrimnya. Anak-anak, selanjutnya mari kita pelajari tentang tayamum. Tayamum menurut bahasa adalah al-qasdu atau bermaksud. Sedangkan menurut istilah, tayamum adalah mengangkat hadas kecil atau besar dengan mengusapkan tanah ke wajah dan tangan. Dalam surat An-Nisa ayat 43, Allah Subhanahu wa taala berfirman, أَفَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ. Kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik, sapulah wajahmu dan tanganmu. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW telah bersabda, telah dijadikan tanah seluruhnya untukku dan umatku sebagai masjid dan pensuci. Dimanapun sholat menemukan seorang diri dari umatku, maka dia punya masjid dan media untuk bersuci. Perlu diketahui pula bahwa tayamum ini hanya berlaku bagi Rasulullah dan umatnya, tidak pernah disyariatkan kepada umat-umat sebelumnya. Pertanyaannya, kapankah diperbolehkan tayamum? Tayamum diperbolehkan pada saat tidak ada air, atau sakit, atau dalam kondisi yang sangat dingin. Ada air namun air tidak terjangkau, ataupun air tersebut tidak cukup karena ada sesuatu yang lebih penting untuk menggunakan air itu. Dan waktu sholat sudah mau habis, maka diperbolehkanlah tayamum. Cara bertayamum menurut Imam Hanafi dan Syafi'i dengan 2 tepukan. Tepukan pertama untuk wajah dan tepukan kedua untuk tangan. Sedangkan menurut Imam Maliki dan Hambali cukup 1 kali tepukan, bisa digunakan wajah, langsung tangan. Adapun niatnya adalah nawaitut tayammuma listibahati sholati fardhol lillahi ta'ala.
Tayamum bisa batal jika terjadi semua hal yang membatalkan wudhu, lalu ditemukannya air sebelum melaksanakan sholat, dan hilangnya penghalang yang memperbolehkan untuk tayamum. Sekarang kita pelajari tentang mandi janabah atau mandi besar. Mandi besar bisa disebabkan karena haid, nifas, melahirkan, jima, keluar mani, atau meninggal. Bagi mereka yang sedang berhadas besar, haram untuk sholat, sujud tilawah, puasa, tawaf, sa'i, memegang mushaf, melafadzkan Al-Quran, dan masuk masjid. Berikut adalah dalilnya. Pertama, tidak diterima sholat tanpa toharoh. Hadis riwayat Muslim. Tawaf di sekeliling Ka'bah sama dengan sholat, kecuali Allah membolehkan berbicara. Hadis riwayat Tirmidzi dan Al-Hakim. Janganlah menyentuh mushaf kecuali orang yang suci dari hadas. Hadis riwayat Wanita yang haid dan orang yang janabah tidak boleh membaca sepotong pun ayat Al-Quran. Hadis riwayat Tirmidzi. Orang yang sedang berhadas besar juga tidak boleh masuk ke dalam masjid, sebagaimana dalam surat An-Nisa ayat 43. Dan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Rasulullah bersabda, "Tidak aku halalkan masjid bagi orang yang junub dan haid." Rukun mandi besar ada dua. Yang pertama niat, dan yang kedua adalah meratakan air ke sekujur tubuh. Sedangkan sunnah dalam mandi besar, yang pertama adalah mencuci tangan sebelum memasukkannya ke dalam air. Yang kedua, membersihkan kemaluan baik depan maupun belakang. Selanjutnya adalah menghilangkan najis yang berada di tubuh. Kemudian berwudu dan mendahulukan anggota badan yang kanan. Selain mandi wajib, ada pula mandi yang disunahkan ketika akan melakukan sholat Jumat, sholat Id, sholat gerhana, atau ketika sesudah memandikan mayit, baru sadar dari pingsan, gila atau mabuk, dan juga ketika akan melaksanakan haji dan umroh. Selanjutnya, mari kita pelajari tentang haid. Wanita memiliki 3 macam darah. Yang pertama adalah haid, yakni darah yang keluar dalam kondisi sehat dan biasanya rutin tiap bulan. Yang kedua adalah darah nifas, yaitu darah yang keluar saat melahirkan atau sesudah melahirkan. Kemudian yang ketiga adalah darah istihadah, yaitu darah selain haid dan selain nifas. Waktu haid, masing-masing madhab memiliki pandangan yang berbeda. Menurut Imam Maliki, haid adalah sekejap, kecuali iddah atau istibra 1 hari. Sedangkan menurut Imam Syafi'i dan Hambali, minimal haid adalah 1 hari 1 malam. Menurut Imam Hanafi adalah 3 hari 3 malam. Adapun waktu maksimal haid ini adalah 10 hari menurut Imam Hanafi. Sedangkan Imam Syafi'i dan Hambali memberi batasan 15 hari. Wanita yang haid biasanya dimulai pada usia 9 tahun. Adapun berakhir
pada usia 50 tahun menurut Imam Hanafi. Imam Maliki memberikan batasan usia 70 tahun. Sedangkan Imam Syafi'i memberikan batasan sampai dia tidak haid. Waktu suci di antara dua haid menurut Imam Hambali adalah 13 hari. Sedangkan mayoritas ulama memberikan batasan 15 hari. Adapun maksimalnya tidak terbatas. Wanita yang sedang haid haram untuk sholat, sujud tilawah, puasa, tawaf, sa'i, memegang mushaf, melafadzkan Al-Quran, masuk masjid, bersetubuh, dan diceraikan. Ini adalah iddah wanita yang dicerai, yang disebut dengan 3 quru. Bisa 3 kali haid. Tadi penghitungannya suci, haid, suci, haid, suci, haid, dan suci lagi. Sementara bisa juga 3 kali suci. Suci, kemudian haid, suci lagi, haid, lalu suci lagi. Selanjutnya kita pelajari tentang nifas. Nifas adalah darah yang keluar saat melahirkan dan sesudah melahirkan. Masa nifas paling sedikit adalah sekejap, sedangkan paling banyak 40 hari menurut Imam Hanafi dan Hambali. Imam Syafi'i memberikan batasan maksimal 60 hari. Sedangkan darah istihadah adalah darah yang keluar selain haid dan nifas. Misalnya saja sebelum usia haid atau setelah lewat usia haid. Bisa juga di luar masa haid. Istihadah juga terjadi pada saat sebelum melahirkan atau keguguran bukan bayi. Istihadah juga terjadi setelah melewati masa nifas. Inilah yang berlaku pada seorang wanita yang mengeluarkan darah istihadah. Pertama, wudunya akan batal, sehingga dia harus berwudu setiap sholat. Kemudian harus menyumbat darahnya. Istihadah adalah hadas kecil, bukan hadas besar, sehingga tidak wajib mandi janabah dan tetap wajib sholat maupun puasa. Tidak berlaku larangan seperti larangan pada haid dan nifas. Alat yang bisa digunakan untuk bersuci ada 3, yaitu air, batu, dan debu atau tanah. Air mutlak adalah air yang suci dan bisa digunakan untuk bersuci, serta tidak makruh digunakan. Macam-macam air mutlak diantaranya adalah air langit atau air hujan, air laut, air sungai atau air danau, air sumur, sumber mata air, air salju, dan air embun. Air yang suci namun tidak bisa digunakan untuk bersuci adalah yang pertama air mutaghayyir atau air yang sudah tercampur dengan benda suci lainnya sehingga merubah bentuk air tersebut. Yang kedua adalah air mustakmal, yaitu air yang telah digunakan untuk menghilangkan hadas. Air mustakmal dalam mazhab Syafi'i adalah air sedikit yang telah digunakan untuk mengangkat hadas dalam fardunya bersuci dari hadas tersebut. Macam air yang ketiga adalah air mutanajis, yaitu air yang
tercampur dengan barang najis dan jumlah airnya kurang dari 2 kula. Air 2 kula menurut para ulama kontemporer saat ini adalah sama dengan 270 liter. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Mudah-mudahan ada barokah dan manfaatnya. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.